Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari tim yang membuat sistem Smart Security System. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Bintang Wicaksono dengan NIM H1D023054. Lalu saya di sini Putanto Serwijanarko dengan NIM H1D023048. Dan saya Muhammad Syariah Hibdi dengan NIM H1D023047. Dan saya Dimas Bilanur Zakaria dengan NIM H1D023050. Saya Raditya Yusuf Ramadan dengan NIM H1D023056. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem yang telah kita buat. Jadi sistem ini adalah sistem keamanan rumah berbasis Arduino yang mendeteksi potensi ancaman menggunakan kombinasi dari sensor gerak atau sensor peer dan sensor tekanan FSR. Sistem ini hanya memberikan peringatan jika terdeteksi gerakan dan tekanan secara bersamaan sehingga lebih akurat. Informasi ditampilkan melalui LCD, lalu alarm akan berbunyi jika terdeteksi gerakan dan kondisi ditunjukkan oleh lampu RGB LED. Pengguna dapat mengaktifkan dan menonaktifkan sistem menggunakan button serta mengatur suara alarm dengan potensiometer. Oke, terima kasih Mas Eka. Di sini saya melanjutkan, saya ingin menjelaskan bagian kodenya, yaitu di bagian tepatnya di FSR sama PIR-nya. Jadi kalau misal, jadi close. Jadi kalau misal kita lihat rangkaiannya, sebenarnya untuk PIR dia itu kan analog sensor digital ya. Jadi karena dia tuh sensor digital, berarti kan dia nggak bisa namanya menggunakan ADC. Nah, sehingga kita tambahin lagi nih kapabilitasnya dengan menggunakan sensor analog berupa FSR. FSR ini apa? Ini tekanan force sensor. Jadi dia tuh maksimal 0 sampai 10 Newton, ya kan. Tubuh manusia sebenarnya lebih dari 10 Newton. Cuman di sini kami asumsikan aja ya kan, kita kita pakai aja 10 Newton ini seakan-akan kayak dia tuh bisa sampai berat tubuh manusia. Nah, kita setting di sini sekitar sekitar 100 kalau nggak salah. Ya, sekitar 100, pressure valve di atas 100. Nah, 100 ini sebenarnya ADC, dia tuh bukan nilai Newton sendiri. Kalau misalnya dikonversikan balik ke Newton, dia tuh sekitar 4,86. Ya berarti kayak berat tubuh manusia tapi kayak 48 kilo gitu, 48 kilo. Nah, kalau 10 Newton berarti kayak 100 kilo, 4,8 tuh kayak 48 kilo. Ya, semalingnya paling segitu itu ukurannya. Untuk kodenya gimana, ya cara kerjanya gimana, kita lihat aja di sini. Ini agak pelan banget ya, karena emang banyak banget ini, ya kan. Pertama ini kan startup dulu, ya kan, biasa. Dia langsung status aman. Kenapa aman? Karena dia harus cek dua ini. PIR itu dia tuh pasif ya, jadi mau nggak mau dia tuh harus deteksi gerakan, motion gitu. Jadi kalau misal ini objeknya kan di dalam ya. Nah, cuman kan karena dia nggak gerak, dia nggak akan kedeteksi. Nah, ini PR deteksi nih. Tapi tetap aman. Kenapa? Karena misal yang dia tuh benda gerak, tapi geraknya tuh nggak napak tanah gitu loh. Nggak nginjak si sensornya gitu. Dia nggak nginjak pressure plate-nya lah bahasanya. Jadi bisa diasumsikan bahwa, oh yang gerak ini misal kelelawar lewat gitu. Atau misalkan drone lewat gitu. Kan bukan maling ya. Nah, untuk maling ya dia harus nginjak gitu. Nah, untuk nginjak, kita setting ke misal berat badannya ke 4,95 gitu. Karena dia sambil gerak, any second now. Nah, maka muncul warning ada maling. Ya, passwordnya, ya, ya, ya. Nah, eh, kalau misalnya kan ada maling, gitu. Ada maling, terus tadi dia gerak, dia nginjak si pressure plate-nya, ya kan, 4,86 deh dia tuh. Ya, 5 aja nggak apa-apa deh. Nah, berat badannya 50 kilo gitu, 50 kilo dia gerak-gerak. Ya, nanti LED-nya bakalan warna merah, ya kan, terus dia bakalan nyalain buzzer. Buzzer bakal berisik. Terus ini juga bakal bilang maling gitu. Nanti di serial monitor dia sempat muncul gitu. Tapi nanti itu bahasan nanti aja. Langsung aja ke selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Surya atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kita akan mendemokan bagaimana sih ketika alarm berbunyi lalu tombol interrupt ditekan.
ketika alarm tersebut sedang berbunyi. Apa yang akan terjadi? Oke, langsung saja. Nah, ketika ada maling, terus tombol interruptnya kita tekan, maka langsung membuat sistemnya menjadi off. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Ini karena di sini ada logika negasi yang membalikan status sistem saat tombol tersebut ditekan. Jadi singkatnya, saat maling terdeteksi dan alarm sedang berbunyi, variabel sistem aktif saat itu sedang bernilai true atau aktif. Lalu ketika tombol ditekan, fungsi ini akan membaca nilai sistem aktif menjadi kebalikan dari true, yaitu false, lalu menyimpannya sebagai status yang baru. Nah, akhirnya tombol tersebut itu berfungsi sebagai switch atau saklar toggle. Jadi ketika ditekan, sekali jadi langsung mati karena statusnya sudah menjadi false. Dan sekali ditekan lagi, maka akan langsung menghidupkan sistemnya lagi. Nah, jadi fungsi toggle system ini sebenarnya seperti apa ya, mungkin bisa dibilang emergency stop atau tombol panik kita karena menggunakan sistem interrupt. Mungkin itu sih untuk tombol push button tersebut. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada setting pada suara buzzer dengan volume multimeter. Jadi buzzer itu yang warna hitam itu. Nah, pada kode ini kita bisa lihat di line 13 di mana kita memasang buzzer itu ke pin 5. Kemudian kita cek di line 35 juga, di sana ada pin mode, buzzer, output. Nah, itu maksudnya buzzer kita di sini berfungsi sebagai output, yang dimana seperti dalam penjelasan sebelumnya, dia itu akan bersuara ketika mendeteksi sebuah gerakan. Kemudian kita bisa cek juga di line 65, di mana di sana ada mapping. Nah, bisa ke bawah dong. Nah, di 6 infrag map pospal 0,123 500,2000. Nah, jadi kita menghubungkan antara potentiometer yang berwarna biru dan juga buzzer yang berwarna hitam itu. Nah, potentiometer range yang bisa didapat oleh dia yaitu dari 0 sampai 1023 tersebut. Sedangkan buzzer sendiri hanya bisa menangkap dari frekuensi dari 500 sampai 2000 Hz. Nah, oleh karena terdapat perbedaan range tersebut, maka diperlukan mapping, sehingga ketika nilai 0 yang didapat dari potentiometer itu akan diterjemahkan menjadi 500 dan nilai maksimalnya akan menjadi 2000. Nah, ketika terdeteksi suara dan buzzer berbunyi, kita dapat mengubah-ubah suaranya menggunakan potentiometer. Nah, kemudian ketika suaranya aman, kita bisa cek di line ke 111 di mana no tone buzzer, di mana buzzer tersebut akan dimatikan ketika tidak ada deteksi gerak ataupun deteksi maling, seperti itu. Oke, berikutnya kita bisa melihat atau memantau sistem dari balik layar dengan memanfaatkan serial monitor yang ada di sudut bawah kanan layar. Untuk melihat aliran datanya, di sini kami menggunakan serial monitor yang berjalan pada kecepatan 9600 baud rate. Melalui layar ini, Arduino terus-menerus melaporkan status komponennya secara real-time. Fitur ini sangat berguna untuk keperluan telemetri dan juga debugging. Contohnya, kita bisa melihat apakah suatu sensor benar-benar bekerja, mendeteksi benda, dan lain-lain dengan cara melihat langsung nilai aktual yang muncul. Contohnya, kita bisa melihat nilai 0 atau 1 pada pembacaan sensor gerakan PIR. Angka ini menandai secara pasti apakah sensor tersebut sedang aktif, mendeteksi pergerakan, atau tidak. Lalu juga ada rentangan nilai 0 hingga 1023 atau seterusnya pada sensor FSR yang akan menentukan seberapa besar nilai fluktuasi beban atau tekanan yang sedang diterima oleh area sensor. Selain itu, kita juga bisa memantau variabel sistem lainnya seperti status on-off, fluktuasi frekuensi suara yang sedang dihasilkan oleh buzzer, dan lain-lain. Jadi melalui serial monitor ini, kita bisa memastikan bahwa seluruh komponen perangkat keras berjalan dan memberikan feedback data yang valid sesuai dengan kondisi di lingkungan fisiknya.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.